Imam An-Nasa'i di akhir hadis ini memberikan riwayat yang berisi lafaz tambahan wa sallallahu ala nabi wa ala alihi wa ashabihi wasallam, ditutup dengan salawat. Hadis ini adalah hadis yang sanadnya hasan dan boleh diamalkan. Kemarin kita sudah mengupas beberapa makna dari kalimat ini. Pertama, Allahumma hdini fiman hadait. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku atau berilah hidayah kepadaku bersama golongan orang-orang yang Engkau beri hidayah. Hidayah yang dimaksud di dalam doa ini adalah mencakup seluruh jenis hidayah. Seluruh jenis hidayah ada dua macam. Hidayah irsyad wa dilalah berupa ilmu, kedua hidayah taufik berupa amalan. Kita minta kedua jenis hidayah ini. Rincian dari penjelasan itu sudah kita terangkan pada pertemuan yang lalu. Wa'afini fiman afait. Sehatkanlah aku bersama golongan orang-orang yang Kau sehatkan. Yang dimaksud disehatkan dalam doa ini, sehat dari seluruh jenis penyakit, baik penyakit lahir maupun penyakit batin. Penyakit lahir adalah ma'ruf. Ma'ruf itu dikenal oleh kita, batuk, demam, jantung gitu ya, kolesterol, itu semua penyakit lahir. Penyakit batinnya adalah penyakit-penyakit hati, seperti syirik besar atau kecil, kufur besar ataupun kufur kecil, riya, sum'ah, ujub, takabur, dengki kepada sesama. Itu adalah penyakit-penyakit batin. Doa ini, wa'afini fiman afait, sehatkan aku bersama golongan orang-orang yang telah Kau sehatkan. Maknanya kesehatan yang mencakup kedua-duanya, ya sehat lahir, ya sehat batin. Penjelasan yang lebih rinci dari hal ini juga sudah kita terangkan pada pertemuan yang lalu. Wa tawallani fiman tawallait. Dan tawallani berasal dari kata al-wilayah. Wilayah yang dimaksud di sini wilayah khassah dan bukan wilayah amah. Makna dari wilayah adalah mencintai, mengasihi, membimbing, melindungi. Orang yang melindungi kita, mengasihi kita, mencintai kita disebut wali bagi kita. Wali Allah adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wali Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang dikasihi, dicintai, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis qudsi, man ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa orang yang memusuhi waliku, maka aku kumandangkan genderang perang kepada orang itu. Siapa yang memusuhi waliku berarti ngajak gelut ke saya, gitulah kafarnya. Ngajak perang ke saya. Yang dimaksud dengan waliku, wali Allah adalah orang yang dicintai dan dikasihi oleh Allah. Nah, ini wali dengan makna khusus. Wa tawallani maknanya adalah kasihi aku, cintai aku, sayangi aku.
Di dalam lafaz wali terkandung juga perlindungan, pemimpin, dan penjagaan, seperti dalam ayat Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Surah Al-Baqarah ayat 256. Hafal setelah ayat kursi, kemudian la ikraha fiddin, setelah itu Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah itu wali bagi orang-orang yang beriman. Wali artinya pelindung, pemimpin, dan Allah juga yang mengasihi. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali bagi kalian. Wali di sini artinya orang yang memimpin kalian dan orang yang kalian kasihi. Sehingga makna wa tawallani fi man tawallait, jadikan aku sebagai walimu. Maknanya adalah jadikan aku sebagai orang yang engkau kasihi, orang yang engkau cintai, engkau lindungi, engkau bimbing. Fi man tawallait, bersama orang-orang yang telah engkau jadikan mereka sebagai wali. Inilah wilayah dengan makna khusus. Ada lagi wilayah dengan makna amma atau umum, bimakna tadbir, tasrif, wa ma asbaha dzalik. Tadbir itu mengurus, mengelola. Allah wali bagi seluruh makhluk. Artinya Allah mengurus seluruh urusan makhluk, baik dia manusia, jin, binatang, tumbuhan, ataupun makhluk lain. Baik manusianya manusia mukmin ataupun manusia kafir, itu diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa tawallani fi man tawallait, maknanya seperti itu. Jadikan aku sebagai wali bagimu, orang yang kau cintai, kau kasihi, orang yang kau lindungi. Keempat, wa barik li fi ma'atait, berkatilah aku dalam apapun yang kau berikan kepadaku. Baik yang kau berikan kepadaku itu adalah harta, jabatan, pangkat, termasuk ilmu. Itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maknanya anzilil barakata li fi ma a'taita min ilmin wa waladin wa malin wa ma asbaha dzalik mimma a'tahu Allah. Berikan barokah terhadap apapun yang kau berikan kepadaku, baik ilmu, anak-anak juga pemberian Allah, harta, atau apapun yang Allah berikan kepada kita. Dan makna turunkanlah atau berikanlah barokah, makna barokah adalah kasratul khair wal manafi katsirah, banyaknya kebaikan dan manfaat dalam perkara yang diberkati tadi, bermanfaat yang mencakup seluruh dimensi yang bisa dijangkau oleh manfaat itu, baik manfaat untuk pribadi ataupun untuk orang lain, baik untuk lahir ataupun untuk batin, baik untuk dunia ataupun untuk akhirat. Manfaat yang mencakup seluruh dimensi atau aspek yang tadi disebutkan, itu yang disebut barokah. Ilmu yang barokah, ada ilmu yang bermanfaat baik untuk pribadi ataupun untuk orang lain, baik bermanfaat untuk jiwa kita ataupun untuk raga kita, baik bermanfaat di dunia ini ataupun sampai di akhirat nanti.
Itu ilmu yang bermanfaat. Sehingga kalau ilmu itu terbatas manfaatnya hanya untuk diri sendiri tapi tidak bermanfaat bagi orang lain, hanya untuk di dunia tapi tidak sampai ke akhirat, hanya untuk duniawi tapi tidak untuk ukhrawi, hanya untuk lahiriah kita tapi tidak untuk jiwa dan batiniah kita, berarti ilmu itu tidak bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan dan diajarkan, serta ilmu tersebut bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para ahlinya, para ulama as-salafus saleh. Siapa yang ilmunya bersumber dari Quran Sunnah menurut pemahaman salaful ummah, lalu diyakini, dipahami, diamalkan dan diajarkan, pasti ilmu itu barokah. Karena pasti ilmu seperti itu bermanfaat tidak hanya untuk diri tapi untuk orang lain. Tidak untuk hanya lahiriah tapi untuk batiniah. Tidak untuk duniawi saja tapi sampai ke akhirat nanti. Itu ilmu yang barokah. Demikian juga harta. Berikan barokah kepada harta yang kau berikan kepada. Harta yang barokah adalah harta yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, untuk lahiriah kita dan batiniah kita, untuk dunia kita dan untuk akhirat kita. Dan harta yang diberkahi adalah harta yang pertama didapat dengan cara-cara yang halal tentu saja. Kedua, dikeluarkan hak orang lain yang terdapat di dalam harta kita, zakatnya keluarkan. Kalau belum sampai nisab, infak dan sedekahnya keluarkan. Di jalan Allah, fakir miskin, anak-anak yatim, janda-janda tua yang tak berdaya dibagi. Maka harta yang seperti itu bermanfaat untuk diri juga untuk orang lain, lahir juga batin, dunia juga sampai ke akhirat. Demikian juga jabatan, popularitas, pangkat, kehormatan. Yang barokah adalah yang bermanfaat dengan manfaat yang mencakup sebanyak mungkin dimensi. Nah, wabarik li fi ma'atait mengisyaratkan doa ini termasuk doa pengundang turunnya hidayah Allah kepada kita. Karena dengan berdoa, ya Allah berkatilah aku dalam semua hal yang Kau berikan kepadaku, harta, ilmu dan seterusnya. Kalau ini dikabul, Allah akan memberikan hidayah kepada kita. Dengan hidayah itu kita mudah memperoleh ilmu, mudah memperoleh harta, mudah memperoleh hal-hal yang sifatnya duniawi tapi yang bermanfaat. Dan Allah pun akan turunkan hidayah, taufik, sehingga ilmu itu diamalkan dan diajarkan. Harta itu diinfakkan, disedekahkan. Jabatan itu dipakai untuk menegakkan kebenaran. Sehingga kita terdorong untuk melakukan semua itu. Barokahlah semua yang kita miliki karena doa yang kita baca. Nah, kalau nggak salah baru sampai kepada kalimat keempat dari doa kunut witir ini. Kita teruskan ke kalimat yang kelima, wa qini syarra ma qadayt. Itu yang asli dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, banyak orang menambah-nambah doa ini dengan tambahan yang menurut dia bagus. Kalau memang bagus, kenapa tidak diajarkan oleh Nabi? Orang menambahkan wa qina bi rahmatika syarra ma qadayt. Tambah bi rahmatika. Padahal tambahan ini tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kepada cucunya hanya mengajarkan wa qini syarra ma qadayt tanpa ada bi rahmatika. Tapi orang-orang nama-nama sekarang wa qini bi rahmatika syarra ma qadayt. Bi rahmatika secara makna bagus. Tapi kalau itu kita tambahkan menurut otak kita, berarti menambah syariat yang tidak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan. Fa inna khairal hadi
hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi hanya memberi petunjuk sekian, laksanakan sekian seadanya, jangan nambah-nambah. Nabi mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa orang yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya, tidak ada perintahnya dari kami, itu tertolak, tidak akan diterima. Oleh karena itulah, jangan ditambah-tambah dari apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, termasuk dalam baca kunut witir. Jangan ditambah waqini bi rahmatika syarra ma qadait. Jangan. Cukup waqini syarra ma qadait. Waqini, dan selamatkanlah aku syarra, dari kejelekan, ma, apa-apa, qadait, yang telah engkau tetapkan. Waqini syarra ma qadait, dan selamatkanlah aku dari kejelekan apa-apa yang engkau tetapkan. Yang dimaksud dengan waqini, qi, itu fi'il amr dari waqoya tadinya. Waqoya itu bermakna wiqaya. Wiqaya itu tameng, perisai. Kalau fi'il yang muqtal, muqtal itu artinya berhuruf ilah, ada dua di awal di akhir, cuma tengah-tengahnya yang huruf hidup. Huruf awalnya waw, waw itu huruf ilah, huruf mad bahasa tajwidnya. Waw, alif atau iya itu huruf mad, itu huruf ilah. Ilah itu penyakit. Waw, waqoya, huruf ya di belakangnya juga huruf ilah. Dan huruf ilat pada asalnya tidak boleh hidup kecuali dia di awal kalimat, di awal kata. Makanya waqoyanya tidak dibaca. Ketika fi'il madhi yang mengandung huruf ilat ini dibentuk menjadi fi'il amr, fi'il amr itu kata kerja perintah, seluruh huruf ilatnya dihilangkan. Jadi aja qi artinya selamatkanlah. Waqini, wa, dan qi, selamatkanlah ni, aku. Contoh lain, asa, alif, ta, iya, asa. Alif di sini atau hamzah di sini huruf illah. Ya, di belakangnya juga huruf illah. Kalau mau dibentuk menjadi fi'il amr jadi ti, datanglah. Nah, waqini, dan selamatkanlah aku. Makna waqini, selamatkanlah aku, wiqaya, itu mencakup dua. Pertama, alla yanzila bil insan syarr. Pertama, jangan sampai kejelekan menimpa aku. Yang kedua, annahu idza nazala la yadurru, bila ditakdirkan kejelekan itu menimpa aku, jangan sampai memberi madarat kepada aku. Itulah makna wiqayah, makna dari waqini syarra ma qadait. Selamatkanlah aku dari kejelekan yang kau tetapkan. Maknanya jangan sampai kejelekan menimpa kita. Itu makna pertama. Makna kedua, kalau kau harus berdasarkan takdir Allah kejelekan itu menimpa kita, jangan sampai tertimpanya kita oleh kejelekan tadi menimbulkan madarat lahir batin dunia akhirat. Dengan cara bagaimana? Diberinya kesabaran. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min anna amrahu kullahu khair." Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin, karena semua urusan itu baik. Idza asabathu sarra syakara fa kana khairan lahu, wa idza asabathu dharra sabara fa kana khairan lahu. Kalau orang mukmin itu diberikan kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan, kesenangan, dia syukur. Dan syukur itu baik akibatnya bagi dirinya. Tapi bila orang mukmin itu ditimpa kemadaratan, kesengsaraan, penderitaan, nyeri, kaberi, dia sabar.
maka akibatnya baik juga bagi dirinya. Lihat, apapun yang menimpa orang mukmin tidak ada yang berakibat buruk, semuanya berakibat baik. Kalau yang menimpanya kebaikan dia syukur, kalau yang menimpanya kejelekan dia sabar. Dua-duanya berakibat baik. Inilah makna wa qini syarra ma qadait, dan selamatkanlah aku dari kejelekan apa yang Engkau tetapkan. Timbul pertanyaan, apakah memang ada ketetapan Allah yang jelek, yang buruk? Bukankah ada hadis yang berisi doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan asyarru laisa ilaik, kejelekan itu tidak tertuju kepadamu. Tapi kenapa di sini dikatakan wa qini syarra ma qadait, ya Allah selamatkanlah aku dari kejelekan apa yang Kau tetapkan kepadaku. Juga dalam hadis lain ada takdir yang buruk, wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan kau beriman kepada takdir Allah, baik takdir yang baik ataupun yang buruk. Hadis ini menunjukkan ada takdir Allah yang buruk. Hadis dalam kunut witir juga menyatakan wa qini syarra ma qadait, dan selamatkanlah aku dari kejelekan apa-apa yang Kau tetapkan. Berarti ada kejelekan yang Allah tetapkan untuk kita. Apakah yang dimaksud kejelekan tersebut terletak pada ketetapan Allahnya, ataukah terletak pada apa yang ditetapkan oleh Allahnya? Jawabnya adalah yang kedua. Kejelekan itu terdapat pada apa yang ditetapkan oleh Allah dan bukan ketetapan Allah. Radalirnya saya perjelas. Apa yang Allah tetapkan, musibah, penderitaan, penyakit, kesedihan, semua itu buruk menurut pandangan kita. Itu yang Allah tetapkan. Dan itu jelek. Dan itu takdir yang jelek. Tapi ketetapan Allah dalam menetapkan yang jelek-jelek tadi adalah bagus. Ketetapan Allah tidak ada yang buruk, tidak ada yang jelek. Ketetapan Allah itu semuanya baik, bagus, dan bermanfaat bagi manusia yang diberi ketetapan itu, sekalipun isi ketetapannya buruk. Contoh saya berikan ilustrasi, dan sering ilustrasi atau gambaran ini saya ungkapkan termasuk di masjid ini, tapi saya tidak akan bosan-bosan untuk menjelaskannya, sekalipun antumnya mungkin merasa bosan, terserahlah. Contoh dokter dalam menangani pasien. Seringkali dokter menetapkan ketetapan-ketetapan yang buruk bagi si pasien. Contoh yang buruk, harus disuntik, dia sakit. Buruk bagi si pasien. Melihat jarumnya saja sudah ngeri, kebayang kalau jos patah di dalam gitu ya. Atau salah lagi, bagian yang disuntiknya bukannya mengenai bagian yang kosong, tapi cetuk karena tulang gitu ya. Nancep, pas gak bisa lagi dicabut. Wah, dan keburukan-keburukannya terbayang tuh dalam diri si pasien. Belum lagi harus diinfus ya. Diinfus itu dimasukkan jarum ke dalam zat nadi kita, ke dalam pembuluh darah kita. Terus. Dan bukan hanya kalau disuntik agak mending ya, cuma beberapa detik, jos cabut lagi gitu ya. Kalau diinfus, lama, jelas gitu ya, sudah paten. Bukan hanya berjam-jam, kadang-kadang berhari-hari. Pegel, memang tidak sakit, kecuali kalau ada masalah seperti bengkok, umpah jarumnya gitu ya, sehingga atau ininya macet. Alatnya sehingga
bukannya obat yang masuk tapi darah yang naik ke selangnya gitu. Baru itu nanti sakit. Itu penderitaan. Kadang dokter harus mengoperasi ya, dibius. Kadang lebih parah lagi harus diamputasi, dipotong salah satu bagian tubuh. Semuanya itu buruk bagi si pasien. Tapi ketetapan dokter dalam mengambil keputusan harus nyuntik, harus menginfus, harus mengoperasi, harus mengamputasi. Apakah ketetapan dokter tersebut buruk atau baik bagi si pasien? Baik bagi si pasien. Makanya jarang ada pasien yang marah-marah ke dokter. Dokter biasa, saya disuntik ditojos terus sama jarum gitu ya, sakit. Nggak boleh makan yang enak-enak. Makannya cuma bubur, itu juga nggak pakai garam lagi gitu ya. Setelah dokter sekejap itu minta duit, harus bayar kita kan. Semua ketetapan itu dirasa buruk bagi si pasien, tapi ketetapan dokter dalam menetapkan hal-hal tadi baik untuk kemaslahatan dan kesembuhan si pasien. Setelah beres dirawat, jos disuntik, aduh dokter terima kasih ya, nih uang gitu. Ke dokter bisa gitu. Kata dokter nanti seminggu lagi kesini lagi, saya suntik lagi, bayar lagi ya gitu ya. Mau datang lagi gitu. Jadi apa yang diputuskan oleh dokter berupa suntikan, amputasi, operasi, termasuk infus, termasuk hal-hal yang menyakitkan lainnya. Setelah itu ada larangan dari makan enak dan harus memakan yang pahit-pahit. Semuanya itu buruk. Tapi ketetapan dokter dalam menetapkan hal yang buruk-buruk tadi baik. Oleh karena itu, kejelekan bukan pada ketetapan dokter, tapi kejelekan terdapat pada apa yang ditetapkan oleh dokter. Berpesuntikan dan seterusnya, tapi keputusan ketetapan dokter menetapkan yang buruk-buruk tadi, keputusannya baik. Paham tidak? Paham? Ngerti kan? Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan keburukan. Keburukan Allah tetapkan demi kemaslahatan manusia, demi keuntungan manusia. Apa sih untungnya bagi manusia? Penderitaan gitu ya, kesengsaraan, musibah banyak. Pertama, dosa gugur dengan itu tanpa harus tobat. Kedua, pahala kesabaran nambah. Ketiga, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keempat, menggugurkan beberapa kewajiban bagi orang-orang yang terkena musibah tadi. Yang kelimanya, umpamanya dengan musibah yang Allah berikan kepada orang tadi, menyebabkan orang itu terdorong untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sering berdoa, sering tahajud, sering saum sunnah, sering zikir, sering baca Al-Quran, sering menangis dalam sujud gitu ya. Nah doanya ketika itu dikabul, setelah dikabul terlepas dia dari kesulitan, tahajudnya lepaslah, doanya ditinggalkan lagi, zikirnya dilupakan lagi, kan biasa begitu manusia tuh umumnya. Itulah yang dimaksud dengan waqini syarra ma qabla. Adapun ketetapan Allah ada dua macam. Pertama, al-qadha syar'i. Qadha atau ketetapan syar'i. Kedua, qadha kauni. Ketetapan kauni. Adapun yang dimaksud dengan qadha syar'i, ketetapan yang syar'i adalah ketetapan Allah yang berupa syariat. Contoh dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat ke-23 Allah menyatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana.
Wa qadha dan Allah telah menetapkan. Wa qadha dan telah menetapkan Rabbuka Rabb Allah alla ta'budu agar kalian janganlah beribadah illa iyyahu kecuali hanya kepadanya semata-mata. Wa bil walidaini ihsana dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini Allah menetapkan. Dan ketetapan di sini maknanya adalah ketetapan syar'i yang berupa syariat. Timbul pertanyaan, apakah ketetapan Allah yang berupa syariat ini pasti terlaksana kejadian di muka bumi atau tidak? Tidak. Buktinya banyak manusia yang tidak beribadah kepada Allah. Buktinya banyak manusia yang tidak berbuat baik kepada kedua orang tua. Buktinya banyak orang yang musyrik, yang kafir, yang ingkar kepada ajaran Allah. Para Allah menetapkan dengan ketetapan syar'i atau yang berupa syariat. Allah telah menetapkan agar manusia tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Lihat, apakah semua manusia ibadah hanya kepada Allah? Tidak. Berarti kalau ketetapan ini ketetapan syar'i, belum tentu terjadi dan belum tentu terlaksana. Kedua, qadha kauni. Qadha kauni adalah ketetapan Allah yang berupa takdir. Qadha kauni ini pasti terjadi. Sebagai contoh, Allah berfirman dalam Al-Quran. Contohnya dalam surah Saba ayat yang ke-14 Allah menyatakan falamma qadaina alaihil maut, ketika kami menetapkan kematian atas dirinya. Maksud menetapkan kematian, ketetapan di sini ketetapan yang berupa takdir. Nah, itu pasti terjadi. Surah Al-Isra ayat ke-4 Allah menyatakan wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'luwanna 'uluwan kabira. Dan kami telah menetapkan bagi Bani Israel di dalam kitab bahwa kalian akan mengadakan kerusakan di muka bumi 2 kali. Dan kalian akan wala ta'lunna uluwan kabir, akan sombong, merasa tinggi dengan setinggi-tingginya, sesombong-sombong. Dan ternyata betul terjadi. Ini qadha syar'i. Qadha yang berupa qadha kauni qadha yang berupa takdir yang terjadi di alam ini. Qadha kauni atau qadha yang berupa takdir ini pasti terjadi. Pasti itu terjadi. Baik yang baik ataupun yang buruk. Kalau qadha syar'i belum tentu terjadi. Kalau qadha kauni pasti terjadi. Ini perbedaan yang pertama antara 2 jenis qadha tadi. Perbedaan yang kedua. Kalau qadha syar'i pasti dicintai oleh Allah dan pasti baik bentuknya, baik ketetapannya maupun apa yang ditetapkannya dalam syariat itu pasti baik. Salat, zakat, saum, haji, silaturahmi, thalabul ilmi, akhlak yang baik dan seterusnya. Itu qadha syar'i. Semuanya pasti baik dan semuanya pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun qadha kauni qadari, qadha ketetapan Allah yang berupa takdir, pertama enggak semuanya baik, ada takdir yang buruk. Sebagaimana hadis wa antum minabil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir, baik takdir yang baik ataupun takdir yang buruk.
Jadi kalau qada kauni yang berupa takdir tidak semuanya bagus. Ada yang baik, ada yang buruk. Hadis dalam doa qunut witir yang sedang kita bahas, wa qini syarra ma qadait, dan selamatkan aku dari kejelekan apa-apa yang kau tetapkan. Yang dimaksud apa-apa yang kau tetapkan adalah ketetapan kauni yang berupa takdir, berupa musibah, berupa kesedihan, berupa hal-hal yang tidak menyenangkan. Nah, seperti itu. Oleh karena itulah maka qada kauni tidak seluruhnya baik. Tapi ada yang jelek, ada yang buruk dari sudut pandang manusia yang mengalami dan menerima ketetapan tersebut. Itu qada kauni. Oleh karena itu tidak semua qada kauni dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya, adanya kufur, adanya syirik, adanya bid'ah, adanya maksiat, itu dikehendaki tidak oleh Allah? Jawabnya apa? Dikehendaki oleh Allah. Dengan kehendak kauni berupa takdir, ditakdirkan oleh Allah. Kedua, apakah kufur, syirik, bid'ah, maksiat itu dicintai oleh Allah? Tidak dicintai oleh Allah. Berdasarkan hal itulah maka tidak semua yang Allah tetapkan berarti dicintai oleh Allah. Tidak. Allah tidak menyukai keburukan. Allah tidak menyukai kejahatan. Tapi toh kejahatan itu terjadi yang menunjukkan Allah menetapkan adanya kejahatan itu. Makanya terjadi. Makanya ada doa, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Qul, katakan oleh Muhammad, a'udzu, aku berlindung birabbil falaq, kepada penguasa subuh. Siapa penguasa subuh? Allah. Berlindung dari apa? Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Kejahatan makhluknya jelas ada tidak? Ada jelas. Ada jelas kejahatan makhluknya. Kita melihat, mengalami, menyaksikan, dan Allah juga menetapkan dalam Al-Quran min syarri ma khalaq, dari kejahatan seluruh makhluknya. Kalau kejahatan itu ada, berarti memang kejahatan itu kenapa ada? Ditetapkan oleh Allah. Dan itu ketetapan Allah yang berupa keburukan. Sama dengan ketetapan adanya musibah, adanya penderitaan, itu semua keburukan. Tapi di balik keburukan yang Allah tetapkan ada hikmah, ada kebaikan dan manfaat bagi manusia. Nabi SAW pun mengajarkan doa kepada kita apabila kita mau melewati atau masuk ke sebuah tempat yang angker. Sangat, kata orang Sunda namanya, baik angker itu disebabkan karena di sana ada binatang buas, ada binatang berbisa seperti kalajengking, ular atau yang sejenisnya, atau mungkin ada jin jahat di sana. Dulu waktu zaman jahiliyah, kalau orang Arab jahiliyah mau melewati sebuah lembah yang angker, di sana banyak jinnya, mereka berlindung kepada raja atau pemimpin jin di lembah itu dari gangguan anak-anak buah jinnya yang iseng. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Jin ayat yang ke-6, wa kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalim minal jinni fazaduhum rahaqa. Dulu ada beberapa laki-laki di kalangan bangsa manusia minta perlindungan kepada beberapa laki-laki bangsa jin.
dan itu hanya menambah kedurhakaan dan kesombongan mereka. Ketika Islam datang, kebiasaan itu dilarang. Minta perlindungan kepada raja jin yang menghuni tempat yang angker tadi. Lalu Nabi SAW menggantinya dengan doa. Ini baca doa, ini hafalkan. Masuk ke sebuah ruangan yang kira-kira kita masih asing, ya, tempat kos atau bertamu ke rumah orang lain, ditempatkan di sebuah kamar yang kosong umpamanya, baca doa ini. Doanya kata Nabi SAW, siapa orang yang lewat di sebuah lembah lalu dia berdoa, a'udzu bikalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. A'udzu, aku berlindung, bikalimatillahi tamati, kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna, min syarri ma khalaq, dari kejahatan seluruh makhluknya. Siapa orang yang berdoa dengan doa seperti itu, lam yadurruhu syai'un, dia tidak akan dibahayakan oleh apapun. Oleh jin yang jahat enggak, oleh tukang sihir yang jahil enggak, oleh umpamanya binatang-binatang yang berbisa yang mungkin ada di sana juga tidak. Isi doanya, a'udzu, aku berlindung bikalimatillahi tamma, kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna, min, dari syarri ma khalaq, kejahatan seluruh makhluknya. Seluruh makhluk, tidak hanya satu jenis makhluk saja. Ini menunjukkan berlindung dari kejahatan seluruh makhluk, dari kejelekan seluruh makhluk, menunjukkan kejahatan dan kejelekan itu ada. Kalau itu ada berarti memang ditetapkan oleh Allah. Kenapa Allah menetapkan keburukan atau kejahatan makhluk terhadap sama makhluk? Sebagai ujian, sebagai godaan bagi manusia. Lulus nggak manusia menghadapi ujian dan godaan tersebut? Kalau lulus, dia akan terangkat derajatnya. Kalau enggak, dia akan terhinakan sehina-hinanya dalam kehidupan di dunia ini. Itulah dua jenis qada, qada syar'i dan qada kauni qadari. Timbul pertanyaan, qada yang dimaksud di sini qada apa? Wa qini syarra ma qadait. Aku berlindung dan selamatkanlah aku dari kejelekan apa yang kau tetapkan. Itu qada apa? Qada syar'i apa qada kauni? Qada kauni jelas. Sebab qada syar'i enggak ada yang syar. Qada syar'i, ketetapan Allah yang berupa syariat, enggak ada yang jelek. Semua ketetapan Allah yang berupa syariat seluruhnya baik, bagus, dan semuanya dicintai oleh Allah. Sebab tidak mungkin Allah menetapkan syariat berupa keburukan atau kejelekan atau kejahatan. Enggak mungkin. Otomatis, selamatkanlah aku dari kejelekan apa-apa yang kau tetapkan. Maksud ketetapan di sini ketetapan kauni qadari, ketetapan yang berupa takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Nah, di sini disebutkan kenapa kita berlindung atau minta diselamatkan kepada Allah dari ketetapan-ketetapan yang jelek. Fa innaka taqdi, karena engkaulah yang menetapkan, wala yuqda alaik, dan engkau tidak dikenai dengan ketetapan pihak manapun. Makna fa innaka taqdi ay fa innaka tahkum bima syi'ta, engkau menetapkan hukum sekehendakmu, wala yuqda alaika, la ahadun yahkumu alaik. Tidak ada satu pihak pun, orang, jin, malaikat atau apapun yang menetapkan ketetapan bagimu, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak. Baik ketetapan yang hak ataupun yang batil. Manusia tidak bisa menetapkan ketetapan apapun, baik hak ataupun batil. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ghafir ayat yang ke-20, wallahu yaqdi bil haq walladzina yad'una min dunihi la yaqduna bisyai'in. Allah menetapkan dengan kebenaran. Seluruh ketetapan Allah itu benar. Walladzina yad'una min dunihi, adapun orang-orang yang menyeru kepada selain Allah,
la yaqduna bi syai'in, tidak bisa menetapkan apapun, baik menetapkan yang hak ataupun yang batil, tidak sedikit pun. Mereka tidak bisa menetapkan keburukan kepada orang lain, tidak bisa memberikan manfaat atau madarat kepada orang lain, kecuali manfaat dan madarat yang ditetapkan oleh orang lain kepada orang lain lagi itu adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis dikatakan walawit istama'u, seandainya mereka semuanya berkumpul, jin dan manusia, jinnuhum wa insuhum, mereka semuanya berkumpul, ayyanfa'uka bisyai'in, untuk memberikan manfaat kepada engkau dengan sesuatu, la yanfa'unaka bisyai'in illa qad kataballahu lak, mereka sedikit pun tidak bisa memberi manfaat kepada engkau kecuali manfaat yang telah Allah tetapkan bagimu. Walau istama'u ala ayyadurruka 'ala syai'in, dan seandainya manusia dan jin berkumpul untuk memberikan sesuatu yang madarat bagimu, mereka tidak bisa memberikan madarat itu kepadamu sedikit pun kecuali apa-apa yang telah Allah takdirkan madarat itu akan menimpa. Jadi kalau ada orang lain yang berbuat jahat kepada kita dan kejahatannya mengenai kita, bukan karena kejahatan itu ditetapkan oleh mereka, bukan, tapi karena memang Allah mentakdirkan kita terkena musibah melalui orang itu. Orang itu dijadikan alat oleh Allah untuk menimpakan musibah berupa kejahatan dia kepada kita, bukan semata-mata karena berhasilnya rencana dia, bukan. Tapi itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan, tadi disebutkan Allah banyak menetapkan ketetapan bagi manusia, baik ketetapan syar'i atau ketetapan kauni. Apakah Allah juga menetapkan sesuatu bagi dirinya sendiri? Jawabnya iya. Allah menetapkan beberapa ketetapan untuk dirinya sendiri. Di antara surah Al-An'am ayat 54 menyatakan, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah telah menetapkan untuk dirinya sendiri tentang rahmat. Maknanya Allah menetapkan sebuah ketetapan untuk diri sendiri agar dirinya memberi rahmat kepada hamba-hambanya. Inni haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri. Itu ketetapan Allah. Allah menyatakan haram dirinya berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Makanya Allah dikatakan laisa bidzallamin lil 'abid. Allah itu tidak pernah zalim kepada hamba-hambanya sedikit pun. Itu ketetapan Allah untuk dirinya sendiri. Allah menetapkan untuk dirinya untuk berbuat adil, untuk memberi rahmat, untuk tidak berbuat zalim kepada makhluknya. Dan itu ketetapan yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri. Walaupun efek dari ketetapan itu maslahat bagi hamba-hambanya. Ketetapan Allah untuk dirinya berupa mengharamkan kezaliman, positif, manfaat, maslahat, baik untuk hambanya. Hambanya tidak akan dizalimi. Ketetapan Allah bagi dirinya yang menetapkan akan memberikan rahmat, positif bagi hamba-hambanya. Hamba-hambanya memperoleh rahmat dari Allah karena Allah menetapkan hal itu bagi dirinya sendiri. Inilah penjelasan dari kalimat waqini syarra ma qadait, selamatkanlah aku dari apa-apa yang dari keburukan yang telah engkau tetapkan. Kalimat berikutnya, wala ya'izzu man adai. Makna dari kalimat ini akan kita jelaskan hari Sabtu yang akan datang.
Karena sekarang sudah mau habis tuh waktunya. Apalagi maghrib itu jam 17.42 atau 43 gitu ya. Sehingga tersisa sedikit waktu untuk tanya jawab. Untuk Sabtu depan antum jangan telat datang, ya. Sebelum 4:30 datang. Karena kalau saya dari Jakartanya cepat, tadi jam 4:45 juga sudah ada di sini ngobrol dulu sama bapak-bapak di sini, ya. Kangen-kangenan dulu gitu ya. Masih kosong, pas 4:30 baru ada 5 orang gitu ya. Tengah jalan baru banyak. Nah nanti jangan telat lagi. Insya Allah saya sekarang sudah akan mengantisipasi kemacetan perjalanan dari Jakarta ke sini dengan cara nggak pakai mobil, pakai motor. Jadi walaupun macet bisa surupat serepet gitu ya. Sehingga sudah ada jauh sebelum 4:30 sudah tiba di sini. Cukup sampai di sini dan kita sekarang masuki sesi tanya jawab. Alhamdulillah. Dipersilakan apabila ada yang mau bertanya. Pertanyaan, apakah pertanyaan dari Ahmad Amilin, sulap magic terjadi karena dibantu jin? Tergantung. Kalau sulap itu memakai unsur magic, ya, seperti bisa terbang, ya, bisa menembus dinding, bisa berubah wujud seketika dalam detik itu yang tidak rasional dan tidak menggunakan alat, itu sihir dan bukan karena kecanggihan teknologi. Tapi kalau karena trik, kecepatan tangan, atau karena alat-alat dengan teknologi tinggi yang tidak mengandung unsur magic, ya itu bukan sihir tapi tetap dosa karena menipu. Makanya para ulama membahas sulap musta'wadah itu disatu paketkan dengan penjelasan sihir. Hurmatu musta'wadah wasihir atau wasahar. Keharaman sulap dengan sihir. Disatu paketkan penjelasannya. Jadi walaupun tidak mengandung unsur magic, tapi di dalamnya mengandung unsur tipuan kepada para penontonnya, dan itu tetap terlarang menurut syariat Islam. Wallahu a'lam. Bolehkah kita takut jika melewati tempat-tempat yang angker? Dan apa maksud dari kalimat tahukah kalian, takutlah kalian hanya kepada Allah? Apakah maksud takut itu takut secara mutlak atau hanya takut kepada hal-hal tertentu? Di dalam kitab Tauhid yang kemarin beberapa bulan yang lalu kita bahas, yang belum tamat, dan hari Ahad ketiga tanggal 21 nanti akan dilanjutkan, kita akan sampai kepada penjelasan jenis-jenis takut. Ada takut yang terlarang, ada takut yang dibolehkan. Mana saja yang dilarang dan mana saja yang dibolehkan, tunggu tanggal Mei. Datanglah hari Ahad tanggal 21, Ahad ketiga di masjid ini jam 9 pas, kalau bisa sebelum jam 9 ya, agar waktunya panjang gitu ya, sehingga yang kita bisa jelaskan juga lebih banyak. Pokoknya siapa yang terlambat ditinggal. Kalau nanti saya yang terlambat, tinggal aja, nggak apa-apa. Bolehkah menerima beasiswa dari bank konvensional atau ribawi? Bolehkah bekerja di kantor pajak dan bank konvensional? Ya, di dalam ya bank mengandung riba, terlebih konvensional. Dan yang terlibat di dalam muamalah ribawi yang terkena dosanya dengan kadar dosa yang sama ada 4. Yang memakannya, yang menyaksikannya, yang mencatatkannya, yang memberi makannya kulum sawah.
akiluhu wa katibuhu wa syahiduhu wa muwakiluhu kulluhum sawa. Mereka sama dosanya. Dan yang bekerja di bank tersebut minimal salah satu di antara 4 ini. Minimal saksinya, minimal pencatatnya. Maka tidak boleh. Adapun pajak sama, sesuatu yang tidak ada dalam Islam. Sehingga ketika Syekh Al-Albani rahimahullah ditanya, ayah saya pegawai pajak, saya dinafkahi dari gaji itu dan tidak ada sumber lain, apa yang harus saya lakukan? Kata Syekh Al-Albani, setiap orang yang sudah balik hendaklah dia membiayai diri sendiri kalau mampu. Kalau belum mampu kecuali dengan cara itu satu-satunya, ambillah sekedar sesuai dengan keperluan pokoknya dan jangan lebih dari itu. Dan tetap berusaha lahir batin untuk bisa memperoleh sumber yang halal. Itu yang beliau jelaskan. Wallahu a'lam. Kalau kunut subuh itu termasuk majal istihadi atau bukan? Sebab kalau majal istihadi kita harus ikut kepada imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Ataukah bid'ah dhalalah? Pertama, bahwa kunut itu diikhtilafkan oleh para ulama. Dan apa yang diikhtilafkan oleh para ulama menunjukkan itu majal istihadi. Artinya masalah yang termasuk objek yang diijtihadkan oleh para ulama. Akan tetapi ijtihad dalam masalah ini bukan terletak pada ada atau tidak adanya nas dalam masalah itu, sebab ada nas. Tetapi perbedaan itu terjadi pada seperti yang dijelaskan oleh Syekhul Islam dalam Raf'ul Malam an A'immatil A'lam, dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin dalam Khilaful Ulama wa Asbabuhu, itu wa mauqifuna anhu, itu dijelaskan dalam Kitabul Ilmi. Penyebabnya adalah karena pertama, perbedaan para ulama dalam menghukumi sahih tidaknya hadis tersebut. Hadisnya sama, tapi yang satu menyatakan dhaif, yang satu menyatakan sahih, sehingga dari sana berbeda pendapat. Tidak hanya qunut subuh, termasuk juga salat tasbih. Syekh Al-Albani menghasankan hadis tentang salat tasbih, yang lain mendhaifkan bahkan menyatakan la aslahu. Dari sana Syekh Al-Albani menyatakan sunnah salat tasbih, yang lain menyatakan bid'ah salat tasbih. Nah, majal ijtihad terjadi pada pensahihan terhadap hadis ini. Sebagian menyatakan sahih, sebagian lagi menyatakan dhaif, sehingga terjadilah ikhtilaf. Dari sinilah juga ikhtilaf apakah kalau imam kunut subuh kita yang terhadap bid'ahnya kunut subuh harus mengangkat tangan juga karena imam harus diikuti. Maka Syekh Al-Albani menyatakan ya, kita ikut mengangkat tangan iqtidaan bi fi'lil imam biduni ta'mini du'ail imam. Kita juga mengangkat kedua tangan karena mengikuti perbuatan imam tanpa mengaminkan doa imam. Tapi murid-muridnya seperti Syekh Ali Hasan menyatakan tidak, karena itu maksiat. Dan maksiat tidak boleh taati berdasarkan hadis la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Khaliq. Sehingga kalau imam melakukan kemaksiatan atau kebid'ahan di dalam sholat, kita tidak boleh ikut walaupun dia imam, berdasarkan hadis yang umum tadi. Walhasil ini masalah yang diikhtilafkan oleh para ulama. Wallahu a'lam. Bagaimana cara menghindari kesalahan manusia yang kejahatannya itu gaib, misal santet, pelet, sihir dan lain-lain? Ya, para ulama sudah menjelaskan, nanti dalam kitab tauhid juga ada tentang sihir dan cara mengatasinya. Yang jelas, banyak berzikir kepada Allah, banyak-banyak membaca Al-Quran, banyak-banyak taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sesering mungkin mengaplikasikan syariat, berpegang teguh kepada sunnah. Itu adalah cara-cara preventif untuk menolak pengaruh dari sihir, santet, pelet dan yang sejenisnya. Nanti ada tindakan kuratif bila itu terjadi. Terakhir, apakah qunut witir boleh dibaca setiap sholat witir atau bagaimana? Faedah dari hadis ini belum kita bahas, cuma sudah kita singgung
di awal-awal pembahasan dari hadis ini bahwa yang dimaksud qunut witir di sini adalah qunut witir dalam qiyam Ramadan saja. Adapun dalam sholat tahajud sehari-hari di luar Ramadan, Nabi SAW tidak mencontohkan dan tidak mendawamkannya. Tapi beliau menyatakan sekali-sekali kita boleh melakukan qunut witir untuk memelihara hafalan dari doa qunut witir ini. Tetapi lebih disyariatkan pada Ramadan, terutama setengah Ramadan terakhir, malam ke-16 sampai terakhir, itu yang ditekankan untuk dilakukan qunut witir di setiap malam. Ya, sampai di sini saja dulu. Sisa waktu kita persiapkan untuk maghrib. Mungkin ada yang harus wudu. Insyaallah kita berjumpa besok di Masjid Al-Furqan seperti biasa jam 8 lebih dikit. Insyaallah saya yang akan mengisinya dan tidak akan ustaz yang lain. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta